Kali ini, kita bakal bahas laga seru yang udah ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jepang yang superior. Ya kita tahu di antara tim di grup C ini, hanya Jepang jauh di atas. Pelatih mereka Haji Moriyasu bisa saja memilih formasi 4-3-3 yang menekankan penekanan tinggi dan pressing ketat di lini tengah. Dengan strategi seperti ini, Indonesia harus benar-benar waspada terhadap serangan cepat di sayap. Dan Jepang, tim dengan reputasi yang luar biasa di Asia bahkan dunia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan disiplin yang rapi, terutama di lini tengah. Sementara itu, Jepang lagi dalam performa yang bisa dibilang stabil banget. Di beberapa pertandingan terakhir mereka berhasil meraih kemenangan besar, termasuk saat mengalahkan Cina dan Bahrain. Tapi ingat, bola itu bundar, jadi siapa tahu Indonesia bisa kasih kejutan. Jepang punya lini serang yang tajam dengan pemain-pemain kayak Mitoma. Jadi disiplin di lini belakang itu wajib banget. Sementara itu, Jepang punya keunggulan di banyak sektor. Gak cuma cepat, mereka juga kuat di penguasaan bola. Tim ini bisa mengontrol tempo permainan dengan sangat baik. Apalagi di lini tengah yang dikomandoi oleh Mitoma dan Kubo. Mereka juga punya pemain sayap yang kreatif dan striker yang tajam. Jadi, kalau Indonesia mau menang, fokus penuh selama 90 menit adalah kunci. Sekarang, kalau kita lihat performa terakhir kedua tim, Indonesia belakangan ini tampil lumayan, meskipun belum bisa stabil. Jepang sejauh ini udah mencetak 14 gol dari 4 laga terakhir. Tapi jangan salah, kalau Indonesia bisa bermain disiplin dan tajam di serangan balik, bukan nggak mungkin hasil imbang atau bahkan kejutan terjadi. Kalau bicara soal taktik, kedua pelatih pasti sudah menyiapkan strategi khusus. Dari sisi Indonesia, Sintayong mungkin bakal bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat. Apalagi melawan tim sebesar Jepang yang dikenal suka mendominasi penguasaan bola. Pelatih Jepang Haji Moriyasu memastikan tidak akan mengubah materi pemain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, termasuk untuk menghadapi Indonesia. Kemenangan beruntun Jepang di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Akhirnya terhenti usai bermain imbang lawan Australia di Stadion Saitama. Bukan hanya meraih hasil imbang untuk kali pertama, Jepang juga baru kebobolan untuk pertama kalinya di grup C. Indonesia siap curi poin. Indonesia yang tampil buruk di dua laga terakhir tentu gak mau kecolongan lagi. Dengan bermain di hadapan pendukung sendiri yang terkenal fanatik, tentu kayaknya bisa untuk curi poin dari Jepang. Ditambah Indonesia berhasil mendapatkan amunisi pemain baru yang tinggal nunggu disumpah aja. Yang asa kita untuk ke Piala Dunia masih ada belum habis, walaupun makin terjal. Tapi dengan semangat 45, Indonesia yakin bisa, dimulai nanti pas lawan Jepang. Tapi melawan timnas Jepang, tim Garuda harus fokus selama 90 menit. Kurangi kesalahan sendiri, fokus pada pertahanan, dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim Garuda sementara berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C. Tentu pertandingan melawan Jepang ini menjadi sebuah semangat baru. Apalagi kalau nanti hasilnya bisa menang melawan Samurai Biru. Ya memang di atas kertas Jepang jauh mengungguli Indonesia. Tapi siapa tahu keajaiban ada di tim Garuda. Sepak bola butuh keajaiban dan keberuntungan. Seperti pertandingan terakhir Indonesia versus Cina, di mana Indonesia unggul semua. Tapi sayang keberuntungan dan Dewi Fortuna tidak memihak ke Indonesia. Mudah-mudahan keberuntungan dan Dewi Fortuna berpihak ke tim Garuda. Ivar Jenner untuk laga melawan Jepang dipastikan absen dikarenakan akumulasi kartu. Sedangkan Kapten J.E.Z.Sik sebelumnya terkena kartu kuning di pertandingan terakhir, dipastikan bisa bermain. Persiapan timnas Indonesia harus baik. Memang pada faktanya Jepang dan Arab Saudi itu lebih baik dari timnas Indonesia, baik secara ranking maupun prestasi, ungkap Sintayong. Kami mesti melakukan persiapan yang lebih baik, bahkan kami
harus mendapatkan poin, ungkap Shin Tae-yong. Menurut kamu berapa skor akhir untuk laga ini? Tulis di komentar ya.